Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, bagaimana kabarnya? Semoga dalam sehat walafiat. Langsung saja, setelah tadi kalian telah membaca kisah keperwiraan Nabi Muhammad SAW di dalam peperangan. Yang pertama ialah kisah perang Badar. Keperwiraan artinya sikap berani, ya, membela kebenaran, membela agama, bangsa dan negara atau tanah air. Nah, anak-anakku sekalian, perang Badar terjadi tanggal 17 Ramadan tahun kedua Hijriah. Perang ini merupakan perang pertama kaum muslimin bersama kafir Quraisy. Di dalam peperangan ini, sebab yang paling kuat menyebabkan terjadinya perang ini ialah karena kaum muslimin diusir dan diganggu dan disakiti oleh kaum kafir Quraisy ketika di Mekah, sehingga kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah. Kaum muslimin berhijrah ke kota Madinah tanpa membawa harta sedikit pun, hanya membawa pakaian saja yang mereka pakai. Harta semua ditinggalkan, kemewahan semua ditinggalkan untuk hijrah ke kota Madinah, ya, menjalankan perintah Allah dan Rasulullah SAW. Nah, kaum muslimin di kota Madinah ada dua golongan. Yang pertama sahabat, disebut sahabat kaum Ansor, dan yang kedua sahabat Muhajirin. Kaum Ansor artinya penduduk asli kota Madinah yang menyambut kaum Muhajirin, sedangkan sahabat kaum Muhajirin disebut ialah mereka yang berhijrah bersama Rasulullah ke kota Madinah, dari Mekah ke Madinah. Perang Badar ini terjadi karena kaum kafir Quraisy merampas secara paksa harta kaum muslimin yang berada di kota Mekah. Nah, harta-harta tersebut dikumpulkan oleh mereka kemudian untuk didagangkan. Biasa kaum kafir Quraisy, bangsa Arab saat itu, berdagang ke kota Syam atau ke negeri Syam. Nah, pimpinan dagangnya ialah bernama Abu Sufyan. Saat itu salah satu pimpinan kaum kafir Quraisy, Abu Sufyan ini. Ia bersama kafilah dagangnya pergi menuju negeri Syam, membawa barang dagangan yang sebagian besar adalah harta rampasan dari kaum muslimin yang secara paksa mereka ambil. Mendengar hal tersebut, Rasulullah SAW lalu memerintahkan beberapa orang sahabat atau 300 orang sahabat untuk mengintai kafilah dagang tersebut. Untuk apa? Untuk mengambil kembali hak-hak kaum muslimin, harta mereka yang dirampas. Mendengar hal tersebut, Abu Sufyan merasa takut. Akhirnya kembali ke kota Mekah untuk meminta perlindungan atau meminta pertolongan atau meminta bantuan dari kafir Quraisy untuk kafilah dagang ini dijaga. Akhirnya kafir Quraisy menyiapkan 1000 pasukan bawah pimpinan Abu Jahal dan Abu Sufyan. Nah, 1000 pasukan ini mengikuti kafilah dagang tersebut. Kemudian Rasulullah pun mendengar rencana kafir Quraisy tersebut. Akhirnya Rasulullah sudah menyiapkan 313 orang pasukan, dan Rasulullah menyiapkan strategi perang yang jitu, bahwa kafilah dagang tersebut kelak akan melewati daerah yang namanya Badar. Disebut Badar karena di situ ada mata air milik seorang Yahudi yang bernama Pak Badar, gitu ya, atau Ki Badar. Akhirnya Rasulullah dan kaum muslimin membeli sumur tersebut atau mata air tersebut, sehingga mata tersebut dikuasai oleh kaum muslimin dan kaum muslimin pun berkemah di sana. Strategi perang ini dijalankan oleh Rasulullah SAW karena mata air merupakan kebutuhan yang sangat penting, baik nanti untuk minum kuda, unta, dan untuk minum dan masak pasukan. Nah, perang pun akhirnya terjadi. Kedua pasukan bertemu di medan perang. Sebelum perang besar terjadi, biasa saat itu yang sudah menjadi kebiasaan ialah mengirim perang tanding, perwakilan dari setiap pasukan untuk perang tanding 1 lawan 1. Masing-masing pasukan mengirimkan 3 orang, dari kaum muslimin ada 3 orang, dari kafir Quraisy ada 3 orang. Di antara perwakilan kaum muslimin ialah yang pertama
Sayyidina Ali bin Abi Thalib, yang kedua Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Dan dari kafir Quraisy diantaranya ialah Utbah bin Rabi'ah dan Syaibah bin Rabi'ah. Tibalah waktunya perang tanding, Sayyidina Ali menghadapi Syaibah bin Rabi'ah, Sayyidina Hamzah menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Menghadapi Syaibah bin Rabi'ah bagi Sayyidina Ali tidaklah sulit, ya. Dengan sekali tebasan pedang langsung jatuh tersungkur, Syaibah bin Rabi'ah kalah dan meninggal. Sayyidina Ali saat itu terkenal dengan kegagahannya dan keahliannya dalam berperang dan memainkan berkuda dan juga dalam berpedang. Yang kedua tibalah Sayyidina Hamzah. Sayyidina Hamzah menghadapi Utbah bin Rabi'ah. Terjadi perang yang perang tanding yang begitu hebatnya. Akhirnya Utbah bin Rabi'ah pun tewas, meninggal di bawah tangannya Sayyidina Hamzah bin Abdul Muthalib. Utbah bin Rabi'ah ini adalah mertua dari Abu Sufyan, ayah dari istrinya Abu Sufyan yang bernama Hindun binti Utbah. Nah, kelak Hindun inilah yang dikisahkan ia nanti menyuruh budaknya yang bernama Wahsy di perang Uhud untuk membunuh Hamzah bin Abdul Muthalib. Lalu dibawa Sayyidina Hamzah, jenazah Sayyidina Hamzah dibawa ke hadapan Hindun ini. Lalu ya terjadilah hal yang sangat menyedihkan bagi Nabi Muhammad, yaitu Sayyidina Hindun membelah dada Sayyidina Hamzah dan diambil jantungnya dimakan dengan mentah-mentah. Namun setelah Fatu Mekah nanti Abu Sufyan dan Hindun ini masuk Islam dan memohon maaf dan menghadap Nabi Muhammad SAW. Berlanjut kembali ke perang Badar. Setelah perang tanding terjadi, mulailah perang yang besar berkecamuk. Rasulullah SAW senantiasa berdoa. Rasulullah SAW berada di belakang pasukan. Beliau mau maju, kaum muslimin tidak rela. Tidak rela Rasulullah tersakiti sedikit pun. Akhirnya beliau, kaum muslimin meminta Rasulullah untuk mengawasi dari belakang. Beliau ditemani dengan Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah tidak henti-hentinya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemenangan kaum muslimin sampai sorbannya jatuh. Akhirnya kembali dipakaikan lagi oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Rasulullah berdoa kepada Allah, akhirnya dikabulkan. Lalu Allah pun mengabulkan doa Rasulullah dengan mengutus 5.000 orang pasukan dari bangsa malaikat. Nah, para malaikat ini berjubah putih-putih, berimamah putih-putih, membawa pedang masing-masing dan mengendarai kuda berwarna putih semua. Semua turun dari langit berjumlah 5.000. Kaum kafir Quraisy semuanya melihat pasukan kuda para malaikat tersebut dari langit. Mereka ketar-ketir ketakutan, ya. Dan kaum muslimin pun tanpa sadar bahwasanya telah datang pasukan malaikat. Hanya ada beberapa orang saja yang dapat melihat. Nah, tiba-tiba pasukan malaikat pun menyerang kepada pasukan kafir Quraisy. Di antara mereka ada yang tiba-tiba jatuh tersungkur, ada yang tiba-tiba tangannya terputus, kakinya terputus, ya, karena sabetan pedang dari para malaikat. Dalam Al-Quran diceritakan bahwasanya Allah memerintahkan malaikat untuk turun membantu kaum muslimin. Lalu malaikat bertanya, apa yang harus kami lakukan ya Allah? Kata Allah, pukullah kepada mereka setiap sendi-sendi. Ya, kepada kafir Quraisy itu setiap sendi-sendi. Akhirnya setiap sendinya dipukul itu, tangan, kaki, itu ya, setiap persendiannya, sehingga terputus, banyak terputus. Nah, akhirnya dengan berkat doa Rasulullah, kegigihan kaum muslimin dan bantuan dari Allah Subhanahu wa taala dengan menurunkan 5.000 pasukan tersebut, akhirnya kaum muslimin memenangi perang Badar. Namun ada 14 orang dari kaum muslimin yang mengalami syahid, membela agama Allah, mati syahid sebanyak 14 orang, dan dari kaum kafir Quraisy 70 orang yang meninggal dan 70 orang lagi ditawan. Nah, 70 orang yang ditawan ini kemudian dibawa ke kota Madinah. Lalu Rasulullah memerintahkan kepada mereka
3 pilihan. Yang pertama, menebus diri sendiri. Yang kedua, tetap menjadi tawanan dan menjadi budak. Dan yang ketiga, bebas dengan syarat mengajarkan 10 anak kaum muslimin baca dan tulis serta ilmu yang lainnya. Akhirnya beberapa orang dari tawanan tersebut ada yang membebaskan diri sendiri karena memiliki harta, dan ada yang menyanggupi untuk mengajar kaum muslimin, sehingga kaum muslimin anak-anaknya menjadi cerdas dan pandai-pandai. Nah, itulah sekelumit dari kisah perang Badar. Ya, dengan terjadinya perang Badar ini, kaum muslimin atau agama Islam menjadi tinggi derajatnya. Ya, derajatnya menjadi tinggi. Padahal agama Islam derajatnya sudah tinggi. Dengan terjadinya perang Badar ini, kafilah-kafilah bangsa Arab saat itu menjadi memandang kaum muslimin dengan penuh wibawa karena kemenangan perang Badar ini. Kemudian juga berkat terjadinya kemenangan di perang Badar ini, umat Islam merasa yakin dan percaya dengan kebenaran agama Islam dan janji Allah dan janji Rasulullah SAW. Dan juga kekalahan kafir Quraisy ini menyebabkan jumlah mereka semakin sedikit, karena semakin banyak orang yang masuk Islam setelah terjadi perang Badar ini, sehingga kaum kafir Quraisy menjadi gentar. Karena apa? Banyaknya kaum kafir yang masuk Islam. Itulah diantara beberapa hikmah terjadinya kemenangan di perang Badar ini. Nah, itulah sekelumit tentang kisah perang Badar yang tadi telah kalian baca. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan berkahnya dari cerita yang Pak Ahmad bawakan ini tentang kisah perang Badar. Tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Sekian dari Pak Ahmad. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, setelah ini kalian bisa mengikuti video animasi tentang kisah terjadinya perang Badar, cuplikan dari film animasi Bilal. Sekian dari Pak Ahmad. Sampai bertemu lagi di minggu yang akan datang.